itu adalah diplomat. Ditempatkan di mana saja akan sama mulianya. Tapi aku tidak rela kalau kau ditempatkan di pos Rina itu. Justru itu tempat. Sastra ialah jenis tulisan yang memiliki makna dan bentuk keindahan tertentu. Keindahan sastra dapat digolongkan menjadi bentuk prosa, puisi, dan drama. Sastra sendiri memberikan suatu pesan langsung dan tidak langsung yang dibuat oleh sastrawan. Salah satu sastrawan tersebut ialah Saini Kosim. Saini Kosim adalah nama lengkap sastrawan Indonesia yang lebih dikenal dengan sebutan Saini KM. Lahir di Kampung Gending, Desa Kota Kulon, Sumedang, Jawa Barat. Pada tanggal 16 Juni 1938, Saini lahir sebagai anak kedua dari 10 bersaudara. Saini KM menikah dengan Neneng Daningsih dan dikaruniai 3 orang putra-putri yang memberinya 8 cucu. Beliau memiliki hobi main po atau pencaksilat tradisional Sunda, serta olahraga rutin sepeda statis. Pendidikan terakhir yang ia peroleh adalah sarjana dari IKIP Bandung, jurusan Bahasa Inggris. Di samping pernah menjadi anggota DPRD Jawa Barat, Saini KM juga dikenal sebagai pendiri jurusan teater di Akademi Seni Tari Indonesia atau ASTI Bandung tahun 1978 dan juga menjadi dosen Akademi Seni Tari Indonesia sejak tahun 1988 hingga 1995. Saini bertugas menjadi Direktur Kesenian Direktorat Jenderal Kebudayaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan hingga tahun 1999. Nama saya Saini Kosim. Jadi di pendeknya biasanya jadi Saini KM. Lahir tahun 36. Saya bulan-bulan kerja di Serampangan, kemudian ke di Pikiran Raya, membantu, kemudian ke ASTI, dan akhirnya Direktorat Kesenian. Karena lingkungan seni itu adalah lingkungan saya, artinya Kampung Gending, Sumedang itu adalah daerah gamelan, pencak, itu macam-macam begitu. Dan oleh karena itu hati saya sudah dimasuki oleh kesenian itu. Dan kalau memilih seni sebagai hidup saya, itu tidak saya sadari sebetulnya. Saya masuk begitu saja dan akhirnya dengan sendirinya masuk ke teater. Karena memang lingkungan saya itu lingkungan teater. Saya memilih tulisan karena memang jelas saya itu kepercayaan saya terletak pada tulisan. Artinya orang lain banyak yang ikut teater, tetapi yang menjadi penulis itu hanya sedikit. Saya masuk kayak sekolah guru atas. Di sana saya menulis teater sederhana sekali. Kemudian saya masuk ke IKIP, perguruan tinggi keguruan. Di sana saya masuk jurusan Inggris. Lalu teater saya juga bertambah. Artinya jumlahnya tambah juga, jasanya lebih baik daripada waktu anak-anak itu ya. Itu jadi terasa sekali perbedaan antara anak-anak dengan dewasa begitu ya. Ya. Sebetulnya setiap karya itu mempunyai efek sosiologis. Artinya saya tidak pernah menulis untuk diri saya, tetapi saya lihat lingkungan saya, baru saya tulis. Kita menghadapi kehidupan, maka kita ada ya lewat saja, ya udah. Tidak peduli apa, tapi ada yang berfilsafat, menunjukkan
kesungguhan di dalam hidup itu, dia memilih filsafatnya, filsafat. Kalau Yesus mencari kebenaran itu dengan otaknya. Seniman bagaimana itu menghadapi hidupnya? Kalau itu seniman itu memberi gambaran tentang manusia, ya. Manusia dengan pikirannya, perasaannya, dan juga khayalnya itu. Ya, jadi dia ciptakan suatu tokoh yang bulat sebagai, kalau filsafatnya visa otaknya saja, kalau ilmu pengetahuan hanya otaknya dengan data-data, sedang seniman itu manusia dengan otaknya dan khayalnya dan dengan perasaannya itu. Sebetulnya tidak mudah untuk memberikan ajaran, ya. Karena ini berdasarkan pengalaman. Walaupun begitu, saya ada titipan dari saya sendiri kepada anak-anak itu. Jadilah seniman itu. Jadi seniman yang baik, artinya setia kepada gambar manusia itu. Manusia yang memiliki otak, memiliki perasaan, dan memiliki khayalnya itu. Jadi manusia secara betul di dalam masyarakat dan tidak bersebelah gitu. Jadi dia atau seniman itu harus menciptakan manusia, gambar manusia yang jelas, bagus, dan tidak boleh ikut-ikutan dengan yang lain gitu. Apresiasi terhadap karya Saini tentunya diakui oleh masyarakat. Penghargaan atas karyanya tak berhenti di situ. Tahun 1980, Saini mendapat hadiah sastra dari Badan Komunikasi Penghayatan Kesatuan Bangsa. Tahun 1995, beliau mendapat anugerah sastra dari Yayasan Forum Sastra Bandung. Tahun 2001, mendapat hadiah dari Sastra Asia Tenggara dan pemerintah Thailand atas karyanya yang berjudul 5 Orang Saksi. Karyanya pun diapresiasi di mancanegara. Drama Saini berjudul Madegel pernah dipentaskan pula di Jepang pada tahun 1987. Secara pribadi ya, Saini itu orang yang tenang dan selalu mendengar orang lain dan selalu terima dan juga memberi. Jadi saya anggap Saini itu seorang yang betul-betul mengerti STB, dia mengerti saya dan saya mengerti dia. Pertama, tulisannya bagus, tulisannya boleh dikatakan klasik tapi modern. Jadi artinya temanya itu tema-tema Sunda yang tema Sunda yang klasik, tapi tulisannya itu ditulis sedemikian rupa sampai saya pikir itu bisa dimengerti dengan baik oleh penonton waktu itu. Sangat memperhatikan, bukan saja memberi naskah kepada STB, tapi dia juga tertarik sekali oleh semua aspek STB. Dan dia sendiri, saya pikir bukan saja kami mendapat bahan untuk main, tapi saya pikir Saini juga menerima dari STB semua kepentingan teater yang membuat Saini mungkin lebih mengerti. Dan dengan demikian saya pikir Saini ini menjadi penulis yang kemudian lebih bagus, lebih baik untuk naskah-naskahnya yang kemudian. Dan saya senang sekali bahwa Saini itu setelah saya meninggalkan Indonesia dengan beasiswa ke Perancis, saya masih sempat bertemu karena Saini selalu ada hubungan dengan Saini dan saya di luar negeri. Dan saya bertemu waktu Saini itu menjadi utusan Indonesia untuk Festival Sandiwara Boneka.
Dan saya tahu waktu saya berangkat itu, saya ini sudah menulis naskah kedua untuk STB Sunten Jaya, yang waktu itu sebelum saya berangkat sudah dipersiapkan untuk dipentaskan oleh STB, tapi saya tidak sempat karena saya langsung berangkat. Saya tahu kemudian dipentaskan oleh STB, tapi mungkin tidak secara yang semula kami ingin pentaskan, dengan cara yang baru sekali. Jadi sayang sekali, itu saya menyesal sekali bahwa naskah yang keduanya itu, Sunten Jaya itu, saya tidak sanggup memenuhi seperti yang kami inginkan. Karena sudah desainnya, sketsanya itu sebenarnya sudah dipersiapkan. Tapi saya keburu berangkat. Tapi saya pikir harus dicari kembali orang-orang penulis yang seperti saya ini, menulis naskah-naskah yang bagus. Karena saya mengerti bahwa saya di Jakarta itu melihat kelompok-kelompok teater modern yang sekarang, mereka itu selangkah dengan di luar negeri. Artinya mereka itu tema sehari-hari, mereka tanpa teks bisa main. Tapi saya pikir mereka kehilangan sesuatu, ya, keahlian seorang aktor yang bukan saja satu aspek tapi luas dan kompleks. Dan saya pikir banyak dari hal itu sekarang dilupakan atau hilang atau tidak diketahui. Dan saya anggap harus ada penulis-penulis baru yang kembali menulis semacam Saini KM itu. Yang menarik juga dari seorang Saini KM, tentu menilai Pak Saini dalam sosok dia sebagai penyair, sebagai dramawan, sebagai pesilat, dan orang yang cukup dekat dengan nilai-nilai religi. Kemudian juga yang paling penting menurut saya adalah sebagai seorang guru. Beliau adalah betul-betul seorang guru yang beliau itu betul-betul guru yang bisa digugu dan ditiru. Kami diajarkan bagaimana menjadi seorang seniman, diajarkan bukan dengan kalimat-kalimat yang mengajari dengan kalimat-kalimat perintah atau dan sebagainya, dalam perilaku beliau keseharian, yaitu niat, perkataan, dan perbuatan beliau sebagai seorang gugu yang bisa digugu dan ditiru. Dan itu bagi saya satu model guru yang ya paripurna dan bukan memanjakan. Kami tidak ada dari murid-muridnya yang merasa paling dimanjakan, tapi kami diberi ruang dengan porsi kami masing-masing sehingga kita tidak pernah punya rasa cemburu dengan para murid-murid yang lain. Dan beliau juga ketika menyajikan karya-karya kami di pertemuan kecil, tidak Yasmil Anwar atau Yesi Anwar terus gitu, tidak, tapi bergantian. Nah, di situ kelihatan bagaimana beliau menggarap sesuatu situasi secara adil, kemudian juga secara santun, penuh etika, dan yang terpenting kami menjadi cerdas. Cerdas dalam estetika, cerdas dalam etika, cerdas dalam intelektual, dan cerdas dalam moral. Yang menarik sebetulnya apabila membicarakan Pak Saini KM adalah bagaimana menghubungkan Pak Saini KM dengan masa sekarang pada para seniman teater maupun sastra, apa dan bagaimana dan siapa Saini KM. Menurut hemat saya, karya-karya beliau itu banyak sekali yang bisa dipetik, dan agak sulit kita menghindar dari pemikiran atau informasi-informasi intelektual dari Pak Saini KM kalau kita ingin menggarap sebuah naskah teater, gitu. Karena banyak pikiran-pikirannya. Dia menerangkan tentang Molière, dia menerangkan tentang Albert Camus, dia menerangkan tentang Pirandello,
itu di dalam pengantar-pengantar tulisannya di koran sebelum pementasan-pementasan yang dilakukan oleh grup teater manapun, termasuk STB. Itu kelebihannya Pak Saini KM. Jadi banyak orang yang bisa membacanya pada saat ini apabila ingin berkreasi sebagai seorang seniman teater. Nah, demikian juga di dalam seni sastra. Karya-karyanya juga cukup banyak ya, dan dia juga memiliki tulisan-tulisan yang berkaitan dengan sastra, dan itu bisa dijadikan rujukan di dalam bentuk karya-karya yang dia garap. Pengalamannya dalam bidang tulis-menulis sejak tahun 1960 ini bermula saat Saini KM menjadi pengasuh kolom pertemuan kecil di Surat Kabar Pikiran Rakyat Bandung. Sebagai hasilnya, berbagai kritiknya tentang puisi diterbitkan dalam buku yang berjudul Puisi dan Beberapa Masalahnya pada tahun 1993 yang diterbitkan oleh ITB. Puisinya pertama kali dimuat di majalah Siasat pada tahun 1960. Saini menghasilkan karya berupa drama sebanyak 19 karya. Karya non-fiksi pun ia ciptakan sebanyak 9 karya. Dengan menjadikan karya tersebut sebagai perspektif pemikiran Saini sebagai pemikir dan pemerhati sastra yang konsisten. Oh, dulu saya masuk organisasi kesenian yaitu Kuntu Mekar yang diadakan oleh Pikiran Rakyat. Pada waktu itu Bapak itu sebagai pembimbing, saya sebagai peserta. Ya, itu lama-lama nggak tahu bagaimana ya, terus jadi datang ke rumah. Ya itu saya juga heran kenapa ini guru saya sampai datang ke rumah. Jadi sekali ya dianggap biasa, 2 kali juga saya anggap ada sedikit heran ya kenapa. 3 kali tiba-tiba bapak saya itu mungkin masih kuno. Jadi begitu datang ketiga kali ditanya mau apa. Terus katanya dia bingung juga ya. Terus katanya kalau sungguh-sungguh harus datang orang tuanya. Padahal kita baru kenalnya 3 bulan. Jadi ya bapak tidak bisa apa-apa ya. Jadi bilang mangga gitu. Ya terus datang aja orang tuanya. 3 bulan kemudian harus menikah. Nah begitu. Jadi pada waktu itu saya itu pengantin dini karena umur baru 18 tahun dan bapak baru 23. Jadi sebenarnya masih terlalu muda ya. Oh, dia sangat bertanggung jawab. Sangat bertanggung jawab. Baik terhadap keluarga kecil, maksudnya saya dan anak-anak, juga keluarga besar, orang tuanya. Itu. Bapak itu seperti di masyarakat aja, low profile. Di rumah juga begitu, tidak banyak bicara, tidak banyak permintaan, tidak banyak tuntutan. Dan itu bagi saya menyenangkan. Demikian juga sikapnya kepada anak-anak. Jadi anak-anak tidak pernah dibentak, tidak pernah dimarahi. Tapi justru anak-anak takut. Karena sikap bapak seperti itu takut. Malah saya yang kadang-kadang memarahi anak-anak dari pagi sampai sore, jadi tidak takut gitu. Barangkali ya, saya kalau lihat orang lain ya, mempunyai pacar atau punya suami seorang seniman taruhlah, pasti karya-karyanya itu menyinggung istrinya, memuja gitu. Ini bapak nggak ada sama sekali. Bapak itu walaupun seniman tapi tidak romantis. Pernah suatu kali bapak mungkin berniat mau memperlihatkan kasih sayang kepada saya. Waktu ke Jogja dia mengirim kain batik. Begitu datang saya buka kain batik itu. Loh, saya bilang, Pak,
Ini kain batik untuk nenek-nenek, bukan buat saya karena warnanya hitam. Sejak itu Bapak tidak pernah ngirim lagi. Jadi kalau dari mana-mana dia datang, envelope yang diberikan. Bapak itu seorang suami yang baik dan seorang ayah yang baik. Demikian Saini KM. Di usianya yang menginjak 80 tahun, ia tak pernah membatasi sejauh mana ia dapat berkarya. Pengaruh tauladan yang ia berikan begitu terasa. Bersama karya sastra, ia tak pernah termakan oleh zaman.